Ya, di sini saya akan membahas masalah cara menghentikan akses data dari pinjaman online ya. Nah, yang paling umum sekali ketika kita mengajukan pinjaman online itu tentu di HP kita ini kan ada aplikasi media sosial ya, seperti WhatsApp ini, Instagram ini, ya, Facebook. Nah, 6 ini harus kita putuskan aksesnya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengakali WhatsApp sama kontak ini ya. Di sini kita bukan menghapus ya, menghapus data. Selagi saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini, kita bukan menghapus data, karena kita tidak akan mungkin bisa menghapus data kita karena ada backupannya sama dia. Dan juga setiap aplikasi fintech ini keamanan datanya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin mengakses datanya mungkin langsung diaksesnya, disimpannya, ada yang juga tidak. Nah, jadi setiap fintech itu ada juga yang tidak. Tidaknya maksudnya begini. Misalnya fintech itu mengakses data, jadi ketika dia melihat kontak kita, website ataupun yang lain yang diaksesnya, itu hanya saja ketika kita mengizinkan lokasi. Misalnya izin kontak, akses kontak, kamera, galeri, itu jikalau kita mengizinkan dia masih tetap melihatnya. Dan juga ada ketika kita tidak mengizinkan atau mereset aplikasinya, nah itu dia akan hilang di sistem dia. Nah, jadi tingkat keamanan ataupun tingkat akses setiap fintech itu beda-beda dia. Nah, seperti itu. Jadi saya menerangkan ini bukan menghapus data. Sama postingan saya pertama yang mungkin ada teman-teman sudah yang melihatnya ya. Itu bukan kita menghapus data, itu kita menimpanya dari data akses pertama, kita timpa dengan akses yang kedua. Jadi kita mengakalinya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk WhatsApp ini ya jelas-jelas teman udah pada paham ya cara menghapus akunnya. Nah, terlebih lagi yang kontak ini yang jelas kan udah pada umum sekali, teman-teman udah pada tahu ya cara menghapus kontak ini. Nah, WhatsApp ini sebelum teman-teman menghapusnya, silakanlah dulu hapus fotonya jika memang aturkan grupnya di kontak saja, nggak usah di semuanya. Kalau misalnya memang WhatsApp-nya ini masih dipakai tapi mengganti nomor gitu, seperti itu ya, nomor WhatsApp yang pertama tapi diganti dengan nomor yang baru itu bisa, tapi terlebih dahulu aplikasi pinjol itu harus dihapus dulu, direset dulu, barulah teman-teman mengganti nomornya. Jangan teman-teman mengganti nomornya tapi dalam keadaan aplikasi pinjol itu masih ada di HP. Jadi sama saja dia akan masih merekam, dia masih mengakses dia. Jadi apapun perubahan yang teman-teman lakukan, perubahan WhatsApp atau kontak atau yang lainnya media ini ya, usahakan aplikasi pinjaman online itu dihapus dulu. Jadi mereka menghentikan akses, jadi kita menghentikan akses dari mereka gitu. Nah, setelah itu ini kontak ini sudah ya, kontak ini pasti teman-teman udah pada tahu, hapus semua kontak ini. Dan sekarang ini kan pinjol itu mungkin ya banyak kehilangan data dari nasabah ya, ataupun bukan kehilangan data ya, seperti dia tidak bisa menghubungi nasabah, kebanyakan seperti itu nih kejadian yang sekarang ini. Karena apa? Karena nasabah sudah banyak ganti nomor, yang ini yang khusus yang ilegal ya, sudah banyak ganti nomor, misalnya ganti WA-nya, hapus kontaknya, terus itu nggak bisa dihubungi lagi, sehingga pinjol ini mengakses kontak darurat. Mungkin kontak daruratnya juga teman-teman mungkin ada nomor sendiri, sehingga teman-teman juga tidak mengaktifkan. Jadi bingung juga nih DC pinjol ini mau menghubungi siapa kan. Nah, jadi untuk lebih mengamankan nama baik teman-teman, ada baiknya ya, yang pertama ini Instagram ini, misalnya Instagram ini terkait dengan nomor yang teman-teman daftar di pinjol itu, lebih baik teman-teman lebih baik teman-teman hapus nomor yang tertaut sama Instagram ini. Karena apa? Karena mereka cukup canggih juga ya, mereka ada suatu aplikasi yang bisa mencari foto-foto teman-teman melewati nomor HP yang teman-teman daftarkan di fintech itu ya, di pinjaman online itu. Nah, jadi saran saya
Jika sudah menyelesaikan WhatsApp ini, sudah menghapus akunnya, kontak sudah menghapus daftar kontaknya, lebih baiknya juga media ini diamankan juga ya, untuk jaga-jaga. Nah jadi seperti itu, Instagram ini harus dihapus nomornya, digantilah nomor yang lain, nggak usah ditautkan sama nomor yang terdaftar di aplikasi tersebut. Nah terus itu Gmail ini harus diganti juga ini. Teman-teman mungkin udah pada tahu juga ya cara mengatur Gmail ini, cara melihat apapun yang sudah mengakses dari Gmail ini. Karena Gmail ini bukan apa, Gmail ini dia seluruhnya akses data kita ada di Gmail ini, ada di Gmail ini dia. Nah jadi teman-teman silahkan cek di Gmail ini apa saja yang sudah mengakses kontak Gmail kalian ya, lihat saja apa yang terhubung. Jadi teman-teman reset saja, terus itu ganti nomornya, nomor yang tertaut sama aplikasi pinjaman online itu, misalnya tertaut sama Gmail ini ya diganti juga. Nah terus ini pengaturan ini teman-teman kan udah pada tahu juga ya cara mereset aplikasi. Pilih nanti di pengaturan ini kan di manajemen aplikasi, silakan pilih aplikasi pinjolnya itu, hentikan semua izin semuanya. Nah setelah menghentikan izin itu hapus data ya, ada bacaan keterangan hapus data. Nah setelah itu baru uninstall aplikasi pinjolnya ya. Nah ini Facebook juga, ini Facebook ini paling mudah ini dicari. Nah jadi Facebook ini nanti paling takutnya ya, nanti jika fintech itu DC itu misalnya kemungkinan ada dendam juga ya, karena nggak bisa menghubungi teman-teman. Jadi dia nanti takutnya dia mencari media sosial teman-teman, apalagi mungkin teman-teman pernah melawan dia ya, mungkin dia sakit hati yang kita nggak tahu apapun yang dilakukannya. Karena kelakuan apa ini ya bisa saja terjadi, apapun yang hal tidak terduga bisa mungkin dilakukannya itu ya. Nah seperti Facebook ini silakan jika nomor yang didaftar di pinjaman online itu tertaut dengan Facebook, silakan ganti nomornya ya, silakan ganti nomornya. Dan di Facebook ini ada pengaturannya, di pengaturan itu misalnya dengan apa seseorang bisa mencari namamu di Facebook seperti itu ya. Nah, itu nggak usah diatur nomor ya, diatur yang nama saja seperti itu. Nah jadi hapuslah nomor-nomor yang tertaut sama Facebook ini. Jadi kesemuanya ini 6 ini ya harus sudah aman. Nah ini khusus untuk aplikasi ilegal ya, karena ilegal ini saya jaminkan dia nggak bakal datang. Nah jadi itu, jadi dengan begini mereka cuman bisa mengakses 2, KTP kita sama foto kita memegang KTP. Nah tetapi jika kita menghapus akun ataupun menghapus kontak, ataupun yang sudah saya jelaskan cara merubah-rubah nama-nama kontak ya ataupun WA ini. Nah setelah itu kan mereka akan nggak bisa menghubungi, jadi mereka cuman menyimpan KTP sama kita memegang KTP. Jadi mereka tidak bisa, dia memalukan membuat grup WhatsApp dia nggak bisa. Nah walaupun ini bukan apa ya, tidak menjamin 100%, tapi beberapa rekan sudah mencobanya website sama kontak ini, yang cara yang saya sudah buat videonya itu sudah mencobanya, berhasil ya. Nah seperti itu. Nah jadi untuk yang ilegal ini ya, jadi teman-teman jangan pernah takut apapun ancamannya, dia nggak bakal pernah datang karena dia statusnya ilegal ya. Nah itulah yang saya sampaikan ya, semoga teman-teman tenang, tidak terlalu memikirkan pinjol dengan pinjaman tidak seberapa, tetapi teman mungkin hampir tengah malam nggak dapat tidur mikirkannya, pusing mikirkannya gimana, takut diancam, takut dia ke rumah, terus itu takut dilapor ke polisi. Jangan, nggak ada kaitannya sama polisi, dia nggak bakal datang ke rumah. Nah itu saja ya teman-teman ya, semoga kalian cepat terlepas dari yang namanya pinjaman online ini ya. Mohon dengan tenang, dengan bijak ya, dengan
mental yang kuat ya. Semoga kalian bisa lepas dari jeratan pinjaman online ya. Nah, nantikan video saya yang selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi ataupun memikirkan cara-cara yang lain ya, agar teman-teman bisa terlepas dari pinjaman online ini ya. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.